Bapak Ibu Saudara terkasih oleh Tuhan, kali ini kita balik lagi untuk membahas firman Tuhan lagi. Kali ini aku ingin memberitakan firman Tuhan. Ini khotbah motivasi sekaligus teguran bagaimana kita supaya kita bisa mengandalkan Roh Kudus. Dan sejujurnya pun juga ini luar jalur dari nilai yang aku pegang, di mana nilai aku pegang itu adalah Pantekosta. Dan dream aku itu bukan cuma sekedar bangun perusahaan musik rekaman rohani, tapi mereka bangun gereja. Gerejanya yang aku pengen mau bangun itu adalah GFPC. Nah, itu singkatan dari Grand Fire Pentecostal Community. Nah, di sini pun juga aku berharap banget ketika misalkan kehendak Tuhan tuh emang bangun gereja, ya akan terjadi. Kalau misalkan kehendak Tuhan bukan bangun gereja juga nggak apa-apa. Tapi aku kali ini pengen mau memberitakan firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10. Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10, dia demikian firman Tuhan. Nah, perikopnya berjudul Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah, yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketiga orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri dan lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Di sini sebenarnya pun juga Roh Kudus, kuasa Roh Kudus ya berjalan nyata di dalam kehidupan Petrus dan dan Yohanes. Nah, di sini pun juga orang-orang terheran kenapa mereka bisa melakukan hal tersebut seperti Yesus yang pernah lakukan. Nah, karena mereka berintim dengan Tuhan Yesus. Di sini pun juga kalau kita sebagaimana kita ada, itu ingat aja bahwa kita semua itu hidup karena kasih karunia Tuhan, dan percayalah bahwa Tuhan itu memberikan kita berkat yang benar-benar indah, seturut dengan waktunya, seturut dengan tempatnya, seturut juga dengan dimensinya, di mana artinya itu. Nah, Tuhan tuh percaya kok. Nah, dia bakal memberikan berkat ke kita kalau kita memegangnya itu dengan baik dan benar. Nah, di sini pun juga konteksnya pada waktu itu, latar belakangnya. Nah, itu terjadi. Nah, pada sebelum kejadian Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang lumpuh, nah, terjadi setelah Pantekosta Kisah Rasul 2. Nah, itu yang pernah sering orang Pantekosta jelaskan. Nah, Roh Kudus sudah diucurkan, gereja mulai bergerak dengan kuasa. Petrus dan Yohanes mulai melakukan pelayanan publik, yang artinya ini bukan sekedar mukjizat, tapi manifestasi kuasa Roh Kudus dan gereja awal. Aku nggak mau tekankan kuasa Roh Kudusnya, tapi melainkan, nah, di sini Petrus dan Yohanes berani banget melakukan mukjizat, padahal gak ada Tuhan Yesus. Nah, artinya apa? Kita harus berani juga menegakkan keadilan dan juga melakukan perbedaan untuk pelayanan. Dan kita pun juga harus menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan mengandalkan Tuhan. Nah, tempat bait Allah yang bernama Gerbang Indah. Nah, itu sebenarnya itu Gerbang Indah itu disebut itu bahasa Inggrisnya Beautiful Gate. Nah, tempat strategis banyak orang keluar masuk untuk ibadah. Nah, kenapa penting banget? Karena orang lumpuh ini sebenarnya itu ditempatkan di tempat ramai. Hidupnya bergantung pada belas kasihan orang. Dia selalu minta uang terus pada orang-orang tersebut, pada orang yang berjalan melintasi Gerbang Indah. Nah, ironisnya itu dekat tempat ibadah, tapi belum mengalami kuasa Tuhan.
Tuhan. Nah di sini, nah tempat ibadah gede banget, namanya pun juga indah, gerbang indah. Dan tapi melainkan ada orang lumpuh yang di depan ibadah tersebut. Nah artinya kuasa Roh Kudus itu tuh tidak benar-benar nyata dalam tempat tersebut gitu. Nah Roh Kudus itu berbicara tentang Pantekosta. Dan juga kalau kita sebagai orang YPDI itu, nah percaya bahwa Roh Kudus itu sebagai simbol untuk bisa menyelamatkan kita dari akhir zaman. Nah, kondisi orang lumpuh itu nih, lumpuh sejak lahir, bukan baru sakit. Nah, setiap hari digendong dan ditaruh di situ untuk meminta sedekah. Ibaratnya begini. Nah, orang lumpuh itu tidak tahu mungkin tingginya berapa, tidak tahu secara pasti informasinya tentang orang lumpuh tersebut, tapi dia pasti dibopong dan digendong untuk meminta sedekah. Nah ini loh, banyak banget terjadi kemiskinan di Indonesia, di mana-mana pun berada. Nah pastinya kita bisa belajar dari ini. Nah kita jangan hidup tergantung pada orang lain, tapi kita hidup harus tergantung pada kuasa Roh Kudus, yaitu kuasa Roh Tuhan. Nah sehingga Tuhan itu sendiri memberikan berkat, memberikan hati yang ingin mau lagi mendekat pada Tuhan Yesus. Itu yang paling terpenting. Nah, oke, di ayat 6 tertulis, tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Petrus dan Yohanes itu adalah murid-murid Tuhan Yesus yang luar biasa banget, dipakai pelayanannya luar biasa. Nah pekerjaannya juga luar biasa, apapun dipakai benar-benar. Dan mereka berdua itu salah satu juga murid yang paling disayang oleh Tuhan. Nah kenapa Petrus bisa melakukan mukjizat? Karena dia intim banget dengan Tuhan. Nah kita pun juga bisa kok intim dengan Tuhan. Nah kalau kita intim dengan Tuhan lebih dalam lagi, dan kita mengampuni dosa kita, mengampuni kelemahan kita di hadapan Tuhan, sehingga nama Tuhan saja yang dipermuliakan, dan nama Tuhan itu sendiri yang akan memberikan kita kuasa untuk melakukan mukjizat-mukjizat. Nah ini sekian dari khotbah aku, kiranya bisa memberkati kita semua. Dan di sini ada backgroundnya, aku ubah menjadi lebih beda banget, modern. Nah backgroundnya adalah tentang Petrus dan Yohanes di gerbang indah. Gimana menurut kalian? Oke, yuk kita berdoa yuk. Terima kasih Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami ingin berdoa supaya kami bisa lebih lagi berintim dengan pada Engkau, supaya kami bisa percaya bahwa hidup tanpa Engkau itu terasa hampa, tapi kalau hidup dengan Engkau terasa indah. Dan kami percaya Tuhan bahwa kuasa Roh Kudus-Mu selalu nyata buat kehidupan kami ya Tuhan. Dan ampunilah kami mau itu secara sengaja dan tidak sengaja dalam dosa yang kami buat. Terima kasih Tuhan, ini doa kami alasan doa kami hanya satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, aku mau katakan God loves you.